Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi belajar sekun. Nah, jadi bermain PLTS ternyata kita harus belajar juga nih tentang namanya sekun, ferulus, terminal, ring gitu ya. Karena ternyata ini hal yang sepele tetapi cukup memegang peranan yang penting juga di dalam distribusi arus gitu ya. Salah pasang skun, salah milih skun, skunnya kurang kuat dan lain sebagainya bisa bikin PLTS kita jadi keluar jin. Jajanan bulan Maret, bahan ngabuburit buat di bulan Ramadan bulan depan nih. Jadi bulan ini jajanannya yang cilik-cilik aja, beli baut dan mur dan skun. Nah, ini ternyata saya baru nyadar ya. Nah, jadi kalau buat temen-temen yang memang nasibnya kayak saya, awam tentang listrik, nggak pernah megang kabel, obeng dan sebagainya, kadang kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu bahwa masing-masing barang-barang teknikal itu, ring seperti ini, kemudian ada yang namanya ferulus seperti ini. Nah, itu ternyata itu diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Jadi ada peruntukannya kapan kita pakai ferulus. Penjepitnya itu apakah model terminal seperti ini atau enggak. Nah, di instalasi PLTS yang ngasal-ngasalan yang saya bikin, karena memang saya nggak punya basic tentang listrik dan teknik, jadi terminal yang saya pakai itu seperti ini. Cuma si kabelnya dulu sih nggak pakai ferulus gitu ya, polosan aja, jadi tinggal dijepit ke sini. Ketika kita pakai ferulus ternyata ini nggak tepat gitu ya. Nah, jadi kalau dia terminalnya model seperti ini ternyata ada pasangannya, yaitu harus pakai model
skun ring seperti ini, jadi ini kokoh gitu, nggak seperti model skun ini nih, jadi nggak imbang kan. Nah ya kalau kita teliti dikencengin kuat itu aman sebetulnya, cuma kalau kita kurang kuat, kurang kenceng, ini berpotensi longgar dan punya resiko menjadi overheat. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau memasang kabel-kabel dari panel, dari controller dengan menggunakan terminal yang murah seperti ini, nah sebaiknya memperhatikan. Jadi harus diperhatikan apakah terminal jepit seperti ini itu harus pakai ferruless atau pakai skun ring seperti ini, dan ukurannya juga harus disesuaikan. Jangan sampai salah beli kayak saya nih. Ini skun 88, ini harusnya 6. Ini pas nih yang 6. Jadi cakep ya, kalau pakai gini jadi rapi nih. Jadi nanti nggak khawatir nih kalau kita pakai ferruless seperti ini, miring begini ya jepitannya. Jadi kalau pakai model skun ring pasangannya seperti ini jadi enak. Nah, yang kayak gini memang sepele buat yang setiap hari bergelut dengan baut mur ya, tapi buat kita yang awam ternyata baru tahu belakangan, ternyata ada peruntukannya dan bahannya juga harus diperhatikan. Ada yang memang tahan panas, ada yang asal jepit aja nggak kuat buat ampere tinggi, itu juga harus dieksplorasi gitu ya. Ini saya asal beli aja nih. Untuk kabel aki nih, ini kan pakai warnanya kayak gini ya, tembaga gitu, beda sama yang ini. Berarti idealnya memang pakai yang warnanya bahan dari tembaga, karena dia lebih daya hantar panas atau tahan panasnya lebih bagus daripada yang aluminium seperti ini nih. Ini kalau nggak kuat panas ya walau alam ya. Nah ini untuk ring skun BMS yang mungkin maksimal ngeluarin arusnya 40 ampere. Bahan dari si ring skunnya juga harus diperhatikan, harus yang tahan panas. Dari beberapa skun yang saya beli memang ini bahannya ada beda-beda ya, ada yang lebih tebal, ada yang ringan. Nah ini yang mesti dieksplorasi. Sayangnya di lapak-lapak online nih agak kurang deskripsinya mungkin ya, kurang menjelaskan bahan, lebih ke ukuran saja. Jadinya saya beli beberapa tipe nih biar ketahuan. Model yang kayak gini ini lebih tebel nih, bahannya apa ini ya, lebih bikin strong.
Jadi bermain PLTS ternyata kita harus belajar juga nih tentang namanya sekun, ferulus, terminal, ring. Jadi ceritanya itu saya beli BMS dari AliExpress, datangnya tuh seperti ini. Jadi kabel tanpa ringnya, tanpa sekunnya. Jadi masih polosan. Ketika kita mau tempel ke baterai live PO4, berarti kan ini harus kita sekun dulu nih. Nah, di sini saya bingung harus pakai ring sekun ukuran berapa. Kemarin saya beli jumper seperti ini. Ternyata yang datang itu lubangnya beda-beda. Jadi ada yang, nah ini, yang satu ukurannya lebih gede, yang satu lebih kecil. Karena saya nggak tahu ukuran si ini apa namanya, mur apa baut, mur kali ya. Mur si live PO4 itu diameternya berapa. Nah, jadi ini agak longgar nih. Nah, karena ketidaktahuan tentang ilmu sekun inilah yang membuat saya jadi penasaran. Jadi lihat-lihat YouTube, ternyata untuk menentukan ukuran ringnya, lubang diameter ring ini juga banyak macamnya ya. Termasuk ini juga nih, si mur-mur kayak gini, lubangnya sama, tapi ternyata kalau kita tes pakai kunci ini ya beda juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita pesen apa nih, mur ya, bedain mur sama baut aja saya nggak bisa nih. Nah, kita harus tahu nih lubangnya berapa, pakai kunci berapa. Kenapa? Karena ini pengalaman saya beli kabel ini biasanya ya, yang problem tuh kabel aki gitu. Ketika kita order kabel aki buat ke controller, nah itu biasanya kita bingung si kepala akinya itu pakai ukuran berapa. Karena ya kalau aki apa namanya, yang VLRE yang 100 amperan kayak aki Viam sama Dynasty, ternyata itu ukuran ininya beda gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ini untuk di PLTS yang dari pengalaman saya, biasanya saya kejebak itu di sini nih, di orderan kabel aki gitu ya. Udah pesen kabel aki, ternyata si ring ininya ini kegedean atau kekecilan. Nggak sesuai dengan spek aki yang kita miliki. Pakai aki motor, ininya lubangnya tentu baut ya. Baut kali ya. Bautnya beda dengan kalau kita pakai si aki mobil seperti ini. Nah, dari beberapa unboxing nih, saya beli banyak banget ya, saking nyetoknya nih. Karena ini untuk keperluan bikin kabel jumper segala macam. Kalau order mahal ya, mendingan kita belajar belajar bikin aja nih kabel dari controller ke aki misalnya. Itu kalau bikin ya bisa murah, cuma problemnya kita harus punya alatnya, si tang ininya nih, tang crimping sekunnya nih. Ini 100 ribuan buat bukan aksesoris, inventaris lah ya. Karena biasanya kalau kita mau expand kapasitas baterai, perlu jumper, perlu itu, kalau kita beli ini 20.000 nih yang kayak gini. Kan mahal juga ya. Kalau kita beli atau kita bikin sendiri tentu lebih murah. Atau ngejumper aki, ini lumayan juga. Jumperan kabel aki mobil seperti ini ya bisa kena 40-40 ribu, tergantung kita butuh berapa meter. Jadi dari pengalaman saya, ternyata ilmu sekun ini ya, selain kita tahu kapasitas tentang watt peak dan segala macamnya, ini ternyata memegang faktor penting juga. Karena untuk urusan sekun ataupun ferulus itu sangat sangat sering kita pakai. Kalau ferulus misalkan nih, jadi kalau ferulus itu, nah seperti ini namanya si ferulus. Ini sebetulnya untuk ngebungkus ujung kabel ya. Ngebungkus ujung kabel bisa pakai ferulus seperti ini, atau pakai
ring skun seperti ini. Skun juga nanti ada yang pakai kayak garpu kayak gini ya, kebuka seperti ini jadi dijepit. Nah kalau Verulus biasanya kita nyoloknya ke ujung si controller ya, ke sini. Jadi biar si kabelnya itu nggak telanjang seperti ini nih. Nah ini dibungkus sama si Verulus, kemudian idealnya dijepit pakai tang khusus crimping Verulus seperti ini. Biar rapih sih, rapih doang lah ya. Kalau nggak ada pakai tang biasa juga sama, cuma mungkin harus dilihat lebih teliti lagi apakah dia benar-benar ngejepit atau masih ada longgar, karena kalau kena arus gede memuai panas bisa jadi itu jadi longgar. Nah kalau Verulus kan gini nih, peruntukan lubangnya juga khusus, misalkan kayak di MCB. Nah kabel-kabel dari panel yang masuk ke misalkan ke MCB kita bisa pakai Verulus. Nah di kepala aki misalkan, kepala aki pasti nggak pakai Verulus tapi pakainya si skun ring seperti ini. Nah ini nih kepala aki. Nah dari pengamatan saya nih biasanya kita pakai Verulus dan skun. Kalau Verulus tadi buat dicolok ke controller seperti ini ya, atau MCB. Kalau yang skun biasanya kita pakai buat jumper, buat aki, buat ke terminal ini, distribusi arus dan sebagainya. Nah kalau dari pengalaman saya biasanya saya bukan kejebak sih, karena awam nggak tahu, salah order gitu ya, salah order beli kabel aki ke controller, ringnya nih yang salah. Jadi saya nggak tahu ukuran, salah milih, atau karena di lapak online-nya nggak disebut ukuran diameter si ring skunnya, jadi dia dikirim aja, padahal mungkin aki yang kita miliki itu beda gitu ya dengan yang standar. Kayak Dinasti dia pakainya yang 6 apa 8 ya, lupa saya, 6 kayaknya. Nah sehingga kita juga harus nyetok yang namanya ring-ring skun gini nih buat ngeganjel. Oke, yang kemudian biasanya si skun-skun gini juga dibutuhkan buat ngeganti kabel bawaan inverter. Kabel inverter misalkan dia terlalu kurang gede, kabelnya mau kita ganti, nah kita juga butuh skun buat nyetoknya ya kalau kita mau ngeganti. Karena kalau ukuran biasanya untuk ukuran ini 10 ya, 10 AWG dianggap terlalu kecil diameternya, harus diganti dengan yang gedean. Ini nggak tahu nih ukuran berapa nih, 50 kali ya, apa kulitnya doang yang tebal, dalamnya tipis. Jadi si penjepit kabel di ujung kabel ini kita bisa pakai Verulus yang ini atau pakai skun. Nah seperti BMS ini saya mau pakai skun karena ini mau ditempel ke ujung live PO4. Nah skunnya harus pakai yang berapa? Ternyata itu juga ada aturannya nih, lubang kabelnya berapa, terus lubang diameter berapa. Nah ini pakai yang 88 ternyata ya. Jadi 10 AWG itu ternyata pakai skun 88, 8 diameter kabel, 8 ring si ininya nih, ring terminalnya ya. Nah kayak gini nanti kesininya pas nih. Nah ini jadi pas. Jadi kalau kita pakai yang ini nih, yang 10 ini agak longgar gini, kalau longgar gini kita nggak kenceng ngebaut ininya, bisa jadi kalau kena arus yang gede, ini kan 100 ampere, kalau kita masak kompor induksi aja itu bisa 60 ampere, goyang-goyang ya wassalam udah ya. Itu pentingnya kita bikin menggunakan skun yang lubangnya memang meminimalkan resiko terjadinya kelonggaran atau daya cengkramnya kurang oke.
Nah, kenapa saya borong skun ring seperti ini? Yang keduanya adalah untuk upgrade. Ya, jadi dari perkabelan PLTS saya pakai terminal ngasal seperti ini. Kabel-kabelnya pakai ferruless dan ini cuma di slip gini. Nah, kalau di slip seperti ini, maka si ujung terminalnya jadi nggak ideal ya, karena cuma satu sisi aja. Makanya paling ideal adalah pakai ring skun yang seperti ini nih, jadi lebih mantap lah. Nah, kayak ini. Nah, ini bikin tenang ya. Kalau yang ini agak bisa copot. Kalau kita nggak kenceng kena panas, tiba-tiba copot gini. Sementara ini arus tinggi dari panel siang-siang kan bahaya gitu ya. Kenapa harus pakai skun yang semestinya gitu. Yang keduanya juga alat untuk ngejepitnya ini harus dipastikan bener-bener dia ada giginya gitu ya, jadi bisa kayak gini nih. Nah, jadi bikin dekok di kabelnya nih. Yang ideal seperti ini. Kalau pakai tang biasa, ini permukaannya rata doang, nggak ngegigit. Kalau nggak ngegigit, ya sama juga itu bahaya. Untuk BMS Daily Green 45 ampere ini pakai yang skunnya berapa nih? 6 apa 8 ini ya? Aduh, matanya kurang nih. 6 apa 8? 8 kali ya nih. Ini nih 8 mm kabel 8 nih. Ini AWG 10 kayaknya. Jadi dalam tabel 10 AWG, nah itu 10 AWG itu nanti ada persamaannya, itu sama dengan berapa milimeter si kabelnya ya. Makin gede nilai AWG-nya, si kabelnya tuh makin kecil. Nah, ini udah cakep nih, tinggal dijepit. Nah, nanti kita pakai penjepit si crimping tool ini biar DIY-nya lebih sesuai lah dengan SOP-nya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan ukuran ring buat kabel aki, kabel inverter, biasanya sih standarnya ya pakai yang ukuran M10 seperti ini nih. Kalau kita pakai aki kuah misalkan ya, aki kuah kan seperti ini ya. Ini kepala akinya nih. Jadi ini ke kepala aki. Nah, di sini nanti kita kabel dari panel ya biasanya, atau dari sini. Nah, ini misalkan nih, ini kabel panel biasanya ke controller. Kabel panel masuk ke controller nanti. Nah, ini kabel controller ke aki. Nah, ring inilah nanti yang akan masuk ke si kepala aki. Nah, ini aja nih nggak masuk tuh. Tuh, ini nggak muat ya. Nah, ini aja kalau pakai aki yang ini nih nggak muat. Jadi dia harus di sini. Bener nggak? Kita buka saja. Apakah itu kabel panel atau kabel apa ya? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mainnya ini dari kabel controller masuk ke ferrulesnya, masuk sini, nanti dari ujung sini kan masuk ke aki nih. Nah, ini aja nih nggak muat, kegedean ya, kegedean nih lubangnya, nggak ngepas gitu. Nah, ini harus pakai yang ukuran 8 mungkin. Nah, itu kegunaan kita tahu dia pakai M berapa, gede juga ya, begitu deh. Nah, ini pas nih. Nah, ini pakai yang kecil banget. Lubangnya segede gini nih. Ini 10/6 ya. Jadi ukurannya 6 kalau pakai kepala akinya seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahan dari si
terminal atau skun yang kita pakai ya. Kayak jumper aki biasanya ring skun itu pakai yang tembaga atau kuningan seperti ini ya. Tembaga apa kuningan sama enggak? Atau terminal-terminal perkabelan kita ini juga hati-hati. Biasanya kalau yang murah-murah yang seperti ini kan buat arus 220 volt, arusnya kan rendah ya, di bawah 5 ampere. Nah dulu pengalaman saya ini kena arus DC langsung meleleh, baik si plastiknya ataupun si cover ini karena kurang kenceng gitu. Kenapa kurang kenceng? Ya karena perkabelan saya ini hanya menggunakan ferruless dijepit seperti ini, sehingga ketika kita kencengin mungkin itu nggak sempurna. Nah makanya harus pakai skun yang sesuai lah gitu ya, agar ketika kita di press dengan obeng itu bisa benar-benar ngejepit dengan sempurna. Nah seperti ini kan kalau dijepit rata ya semua permukaan, tapi kalau kita pakai skun seperti ini cuma satu sisi doang tuh. Nah ini pengalaman saya dulu yang membuat si terminalnya itu hangus meleleh. Kenapa? Ya karena kurang kenceng. Tapi kalau kita sekuat mungkin, sekenceng mungkin, ya alhamdulillah sampai sekarang aman gitu ya. Cuma ya tetap itu ada risiko, sehingga risiko-risiko itu yang harus kita mitigasi, harus kita hindari. Nah itu yang membuat saya ngoleksi skun. Ini harganya murah sih sebenarnya ya, 500, 300, 600 tergantung bahan lah gitu. Selanjutnya untuk terminal ini juga ternyata ada berbagai grade ya. Kalau yang gini kan bahannya apa ya, bukan kuningan lah gitu ya, bukan tembaga. Beda sama yang ini nih, ini beratnya aja udah beda, si plastiknya juga ini lebih meyakinkan, dan rating ampernya di sini katanya sih bisa sampai 60 ampere, 600 volt, 60 ampere. Nah yang ideal kalau teman-teman nanti mau beli, jangan beli yang murahan yang segini, yang 5.000 4.000 ya, di bawah 10.000 lah. Lebih baik pakai yang seseg, yang kokoh, yang solid. Ini ngelihatnya aja udah mantap nih pakai ginian ya. Jadi untuk perkabelan itu baik dari controller atau dari kabel panel, misalkan mau disambung ke wattmeter dulu. Nah idealnya pakai yang model seperti ini. Jadi terminal boxnya ini terminal box satisfy apa ya, ini keterangannya apa nih, 60 ampere, 4 itu ya, 4 lubang tuh, 2, 3, 4 paralel gitu. Bahannya di sini nggak disebut. Ini harganya berapa ya, lupa. Harganya sini nggak ada, ini cukup price list aja. Nah jadi yang harus diperhatikan itu mungkin ya, rekomendasi saya untuk penggunaan terminal pakai yang model seperti ini, jangan yang mode gini. Kemudian untuk sambungan-sambungan untuk ferruless ini hanya bisa kita pakai, bukan hanya bisa, sebaiknya dipakai buat colokan yang seperti ini, yang ke si controller atau ke MCB. Nah kalau kesini nih baru nih ferruless cocok. Tapi kalau buat sambungan ke terminal blok seperti ini, sebaiknya kabelnya pakai ring skun yang model begini, yang ring atau yang Y gitu ya, yang garpuh gitu, biar nanti ngejepitnya itu sempurna. Jangan pakai ferruless lah. Kemudian kalau ini, nah kalau yang ini sih buat lampu-lampu DC, biasanya ini bermanfaat nih buat lampu LCD ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing tentang skun dan ferruless. Nanti saya mau belajar ngeskun si BMS dan kabel ini ya. Cuma ini kekecilan kayak, nanti saya kayaknya ini kegedean ya kalau ini nih. Takutnya nggak ngejepit kalau kegedean, malah
atau harus soldernya di Bandung lagi. Oke, itu aja sharingan tentang Skun Verulus, baik itu untuk sambungan sebagai kabel dari panel ke controller ke aki, ataupun buat jumper seperti ini. Utamakan keselamatan, utamakan pakai bahan yang memang sesuai spek, rating, dan kondisi PLTS kita. Kalau PLTS yang gede, mohon disesuaikan terminalnya, jangan sampai dia ngeluarin arus tinggi tapi ya pernak-pernik PLTS kita nggak support gitu. Itu aja mungkin ya. Kita belajar dulu nyeskun bikin biar ideal seperti ini. Oke, wassalamualaikum.